Inilah wujud makam anak Nabi Adam yang terletak di Damaskus dan memiliki kisah sangat menyedihkan. Perlu diketahui, dahulu Nabi Adam dan Siti Hawa dikaruniai banyak sekali anak kembar. Setidaknya, Siti Hawa telah mengalami masa kehamilan sebanyak 120 kali. Di setiap kehamilannya, Siti Hawa melahirkan 2 anak kembar laki-laki dan perempuan sehingga berjumlah 240 anak. Anak pertama Nabi Adam dan Siti Hawa adalah bernama Qabil dan Iklima, sedangkan anak terakhirnya bernama Abdul Mughits dan Amatul Mughits. Namun, nama anak Nabi Adam yang secara pasti disebutkan di dalam riwayat adalah 5 orang, yaitu Qabil, Habil, Iklima, Labuda dan Syit. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Tobari dalam kitab Tarikh Tobari. Salah satu makam putra Nabi Adam yang bisa kita kunjungi saat ini adalah makam Habil yang terletak di Damaskus, Suriah. Semoga kita semua bisa berziarah ke makam ini, amin. Dahulu, Habil dikenal sebagai anak lelaki yang saleh dan taat kepada Allah serta orang tua. Ia memiliki sifat lemah lembut dan mencintai kebaikan. Namun di akhir hayatnya, ia malah bernasib malang karena menjadi korban pembunuhan saudaranya yaitu Qabil. Peristiwa ini lantas dikenal sebagai peristiwa pembunuhan pertama kali di muka bumi ini. Kisah awal mula pembunuhan ini terjadi adalah, yaitu bermula ketika Nabi Adam dan Siti Hawa dikaruniai 4 orang anak. Pertama kali, Hawa melahirkan anak kembar yakni Qabil dan seorang anak perempuan. Lalu, tak lama kemudian Siti Hawa melahirkan kembali 2 anak kembar yakni Habil dan seorang anak perempuan. Selanjutnya, keluarga Nabi Adam dan Siti Hawa pun hidup bahagia. Anak-anak mereka tumbuh dengan sehat hingga dewasa. Qabil dan Habil pun dewasa dengan perawakan sehat. Saat dewasa, Qabil bekerja mengolah tanah atau bertani. Sementara, Habil memilih menjadi seorang peternak. Kehidupan mereka lantas berjalan normal hingga turun perintah Allah kepada Nabi Adam untuk menikahkan putra-putrinya. Allah memerintahkan agar Nabi Adam menikahkan setiap putranya pada selain kembaran mereka. Artinya, Qabil menikah dengan kembaran Habil dan Habil menikah dengan kembaran Qabil. Maka, disampaikanlah berita tersebut oleh Nabi Adam kepada kedua putranya. Tapi, kecantikan fisik telah menjadi daya tarik manusia sejak masa silam. Hal ini pun menyebabkan Qabil merasa iri dengan adiknya yaitu Habil. Penolakan serta-merta datang dari Qabil. Putra sulung Nabi Adam itu lantas mengajukan protes. Ia tak setuju pilihan pasangannya. Menurutnya, kembaran Habil tak secantik kembarannya. Dia pun berontak pada perintah Allah tersebut dengan menolak menuruti nasihat sang ayah. Nabi Adam pun merasa dilema atas sikap putra sulungnya itu. Sang Nabi ingin keluarganya selalu harmonis dan diliputi kedamaian. Nabi Adam pun kemudian berikhtiar dan berdoa meminta pertolongan kepada Allah. Doa Nabi Adam lantas terkabul, di mana Allah dengan kebijaksanaannya meminta pengorbanan dari setiap putra Nabi Adam. Siapa yang pengorbanannya diterima, maka akan mendapat keadilan di sisinya. Habil pun kemudian mengorbankan seekor unta yang terbaik dari ternaknya. Tapi, Qabil justru mengorbankan hasil panen biji-bijian yang paling buruk. Allah pun tak menerima korban Qabil karena ia melakukannya tanpa diliputi keikhlasan. Mendapati kenyataan itu, Qabil lantas semakin marah dan tak terima atas keputusan Allah. Bukan bertobat, Qabil justru makin marah bukan kepalang. Karena itu, berarti ia tak dapat menikahi saudara kembarnya yang cantik jelita. Dengan hati diliputi kemarahan, Qabil lantas mendatangi Habil untuk membunuhnya. Ia kemudian mendekati tubuh saudaranya itu untuk segera dihabisi. Di ujung maut, Habil masih berusaha mengingatkan saudaranya bahwa membunuh adalah sebuah perbuatan dosa besar. Ia terus mencoba agar saudaranya tak terjatuh pada dosa hingga mendapat kemurkaan Allah. Namun, Qabil tetap saja bergeming. Ia benar-benar nekat berambisi membunuh saudaranya. Sementara, Habil enggan melukai saudaranya sehingga ia tak melawan. Ketika hendak dihabisi, Habil dengan ikhlas berkata kepada Qabil, "Sungguh, jika kau menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya, aku takut kepada Allah Tuhan seru sekalian alam. Sesungguhnya, kamu akan kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka, kamu akan menjadi penghuni neraka dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim." Namun, Qabil justru mengambil sebuah batu besar kemudian memukulkannya pada tubuh saudaranya. Akhirnya, Habil pun meninggal seketika. Inilah tragedi kematian dan pembunuhan pertama yang terjadi di muka bumi. Ini pula lah kejahatan pertama yang dilakukan manusia di muka bumi ini. Selanjutnya, selang beberapa waktu pasca pembunuhan, Nabi Adam mulai menyadari bahwa putra tercintanya yaitu Habil tak pernah muncul. Beliau pun lantas mulai mencari keberadaannya. Namun,
usaha pencarian itu selalu saja hasilnya nihil. Nabi Adam kemudian menemui Qabil dan bertanya tentang keberadaan Habil. Tapi, Qabil menjawab dengan angkuhnya, "Aku bukanlah pelindung saudaraku." Setelah mendengarnya, tahulah Nabi Adam bahwa Habil telah meninggal dunia. Ia pun diliputi kesedihan yang teramat sangat memilukan. Sementara itu, Qabil kemudian kembali ke lokasi pembunuhan. Saat itu, kemarahannya telah reda. Ia merasa bersalah atas apa yang dilakukannya kepada Habil. Ia lantas mondar-mandir memikirkan apa yang harus ia lakukan pada tubuh saudaranya yang tak lagi bernyawa itu. Mayat Habil pun lantas digendongnya sembari mencari tempat untuk menyembunyikannya. Tapi, ia tak menjumpai tempat untuk menyembunyikan Habil. Qabil pun lantas putus asa, ia diliputi kebingungan untuk menangani mayat saudaranya. Atas rahmat Allah, dikirimlah 2 ekor burung gagak untuk memberikan pelajaran bagi Qabil untuk menguburkan saudaranya. Demikian kisah Habil dan Qabil, yaitu 2 putra Nabi Adam alaihissalam. Banyak hikmah yang dapat dipetik dari kisah tersebut, diantara yaitu janganlah suka menuruti hawa nafsu dan sebaiknya setiap muslim senantiasa menaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun lokasi tempat pembunuhan Habil oleh Qabil ini diyakini terjadi di Gunung Qasyun di wilayah Damaskus. Penduduk Damaskus menyebut tempat ini dengan sebutan Syahkotul Jabal yang berarti teriakan gunung. Di wilayah ini juga diyakini menjadi tempat makam sejumlah para nabi. Perlu diketahui, bahwa Gunung Qasyun ini memang memiliki banyak sebutan. Semuanya berlatar belakang kisah tersendiri yang terjadi di sana. Di antara sebutannya adalah Gua Kelaparan, Gua Jibril, Gua Darah dan lain-lain. Dalam buku Umur dan Silsilah Para Nabi karya Jihad Muhammad Hajjaj dan Anis Maftuhin menyebutkan, bahwa gunung ini tak pernah berhenti mencucurkan air mata karena sedih atas apa yang telah diperbuat oleh Qabil terhadap saudaranya sendiri yaitu Habil. Syauqi Abu Khalil dalam Atlas Al-Quran menjelaskan, bahwa di Gunung Qasyun yang menjulang tinggi di kota Damaskus dari arah utara ini terdapat satu gua yang bernama Magorotudam yang berarti Gua Darah. Lokasi ini dipercaya sebagai lokasi Qabil membunuh Habil karena masalah iri hati. Makam Habil sendiri diyakini berada di pinggiran kota Damaskus, Suriah. Makam tersebut berada di dalam sebuah ruangan dengan temboknya berwarna putih. Terdapat juga aneka kaligrafi bertuliskan lafaz Allah. Makam tersebut dilapisi kain bermotif garis putih di bawahnya, serta kain hijau pada bagian paling atas. Semoga kita semua bisa berziarah ke makam Habil ini, dan bisa meneladani kesalehannya, amin. Wallahu a'lamu bishawab.